Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu. Mohon maaf Pak kalau mengganggu waktunya sebentar. Ini Pak, saya ingin mengerjakan tugas di pendidikan guru gembira, yaitu modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf Pak, mohon izin saya mewawancarai Bapak sebentar. Iya, silakan Bu. Ini Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Pak? Baik Bu Erlina, untuk mengidentifikasi, pertama saya melakukan pengamatan secara langsung. Terkadang dengan waktu senggang atau ada kesempatan atau waktu luang, saya berjalan menemui guru atau mengadakan pengamatan karena bisa melihat secara langsung bagaimana situasi di sekolah Bu. Kemudian bisa juga kita menunggu informasi, ada berita dan juga masukan, ide tentang permasalahan yang ada di sekolah. Jadi itulah beberapa hal mengidentifikasi, sehingga jika permasalahan itu bersifat berbeda, artinya ada yang salah, maka itu bisa diverifikasi dan ditindaklanjut secara langsung. Tapi sebaliknya Bu, kalau memang permasalahan itu sama-sama benar, maka itu akan diadakan musyawarah. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini sejak kita di SMA 1 Lembang Melintang, kita lebih mengutamakan azas kebersamaan dengan diskusi, yaitu dengan mengikut sertakan beberapa pihak Bu. Bisa jadi unsur pimpinan seperti Bapak Ibu Wakil dan juga Bapak Ibu Majelis Guru yang lain. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, ada beberapa langkah yang biasa kita lakukan. Pertama sekali, setelah mengidentifikasi, kita mengelompokkan bagaimana keberadaan dari permasalahan yang kita hadapi. Kita kelompokkan, kemudian kita panggil beberapa unsur yang terkait dan juga mengikut sertakan beberapa internal dari unsur pimpinan, Bapak Ibu Majelis Guru, baru kita fokus kepada permasalahan yang dihadapi. Oh ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya Bu, kita sudah coba beberapa langkah atau solusi, tapi yang paling efektif yaitu seperti yang saya katakan, kita berkolaborasi dengan pihak lain, berdiskusi dan sama-sama mencari permasalahan, sehingga memang keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Ya Pak, terima kasih. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi Bu, sebenarnya memang agak berat ya, banyak tantangan dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Terutama tantangan ketika kita melihat bagaimana perasaan dari teman kita, karena memang orang yang di hadapan kita adalah warga sekolah SMA 1 Lembang Melintang. Jadi tantangan itu menyangkut perasaan, apalagi yang kita hadapi benar-benar sama-sama, artinya sama-sama benar. Nah inilah yang kadang membuat kita dilema. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Ya, jawabannya tidak memiliki jadwal, karena seperti ini. Kita melihat bagaimana tinggi rendahnya permasalahan, begitu juga melihat kepentingan yang kita hadapi. Kalau nanti kita membuat jadwal itu terlihat terlalu formal, Bu. Jadi kita sebenarnya jawabannya situasional dan kita selalu standby menerima atau mungkin menanggapi permasalahan yang ada di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seberat apapun permasalahan, sebenarnya di sekolah ini ada beberapa oknum, kelompok atau mungkin yang membantu kepala sekolah. Itu yang saya katakan tadi, terlebih-lebih unsur pimpinan itu lebih intens, kita komunikasi, berbagi. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, malahan terkadang permasalahan dilema ini kita sampaikan juga kepada pihak-pihak tertentu seperti komite, Bu, ya, dengan tentunya ada kerahasiaan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak hikmah dan pelajaran yang kita peroleh, Bu, apalagi beraneka ragam permasalahan. Tapi khusus dilema etika yang Ibu pertanyakan tadi adalah pembelajaran pentingnya kita menyelesaikan permasalahan dengan ajas kebersamaan. Karena dengan kebersamaan, keputusan yang kita ambil sering berdampak positif dengan catatan, Bu, bagaimanapun permasalahan itu kita kembalikan kepada aturan yang ada di sekolah. Nah, itu manfaat yang kita rasakan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang perlu saya wawancarai pada Bapak. Mohon maaf sekali lagi Pak sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.